Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran Quran dan hadis. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi Lubis. Saya dosen tetap STAI Diniyah Kota Pekanbaru. Kali ini mengampu mata kuliah kepada Bapak dan Ibu untuk melihat detailnya tentang diri saya. Bisa Bapak Ibu lihat di Google ya, di Google klik Rahmat Fauzi Lubis, nanti akan jumpa. Atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke YouTube, klik di YouTube Rahmat Fauzi Lubis atau Fauzi Dosen, itu nanti akan muncul biografi saya, data-data tentang diri saya. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk perkenalannya bisa di searching nanti di internet ya, yang saya sudah terangkan tadi, baik di YouTube ataupun di Google. Kali ini di pertemuan perdana ini saya ingin menegaskan perkuliahan kita. Yang pertama, kita nanti ketika belajar di classroom atau di Zoom, Bapak Ibu hanya saya bolehkan telat 5 menit atau 10 menit. Lebih daripada 10 menit Ibu terlambat dengan perkuliahan saya, maka Bapak Ibu saya akan absen dengan absen alfa ya. Kemudian di dalam perkuliahan kita, kontrak perkuliahan kita ke depan, Bapak Ibu harus selalu aktif ikut hadir secara online di perkuliahan saya. Paling banyak 2 kali Bapak Ibu hadir, 2 kali Bapak Ibu tidak hadir. Di atas 2 kali saya tidak memberikan dispensasi atau diskon ya. Saya tidak akan memberikan nilai daripada Bapak Ibu sekalian. Kemudian apapun tugas yang kita berikan, Bapak Ibu wajib mengerjakannya. Semester sebelumnya banyak mahasiswa yang protes ke saya karena nilainya tak keluar. Pak, kok nilai kami tak keluar? Lalu saya katakan introspeksi diri sendiri, bagaimana perkuliahannya dengan saya, bagaimana tugas-tugas kemudian yang tidak diindahkan. Jadi maksud saya begini, jangan sampai Bapak Ibu yang ikut kuliah dengan saya merasakan hal yang sama dengan kawan-kawan sebelumnya. Tapi ala kulli hal, kalau Bapak Ibu semua mengindahkan tugas-tugas kita kemudian ikut berkuliah dengan enjoy, maka saya jamin nilainya akan bagus-bagus saja. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di kuliah perdana ini sebenarnya tidak banyak yang ingin kita bahas. Strategi pembelajaran Quran dan hadis begini. Yang pertama saya sampaikan adalah seiring pesatnya perkembangan zaman, terutama dalam teknologi, kita lihat hari ini canggih, internet canggih, jadi banyak peserta didik yang lupa akan Al-Quran dan hadis ya. Jadi mereka asik main game, mereka asik main gadget, sehingga mereka akrab 24 jam dengan gadgetnya. Dia memegang HP. Sebenarnya di HP itu ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi hadis, dan bahkan mereka sudah mendownloadnya tapi tidak pernah dibukanya. Itu kemudian yang jadi masalah. Lalu berbagai upaya harus dilakukan baik seorang guru untuk memperkenalkan Al-Quran dan hadis sejak dini kepada siswa, dan ini hal yang sangat penting. Jangan sampai kemudian terjadi
karena pesatnya zaman, perkembangan teknologi sangat luar biasa, kita lupa dengan pondasi agama kita, kita lupa dengan dasar ataupun asas agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, bahwa saya katakan pembelajaran Al-Quran dan hadis ini diarahkan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Sehingga memperoleh pengetahuan mengenai keduanya dengan baik dan benar. Jadi fungsi kita sebagai pendidik yang jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat membina generasi bangsa kita, terutama di sekolah nanti, bahwa siswa yang kita ajar itu kecintaan yang ada di dalam hatinya, kecintaan kepada Quran dan hadis bisa kita tumbuh kembangkan, bisa kita bibit sehingga menjadi kecintaan yang sangat luar biasa. Kalau kecintaannya sudah banyak, semakin kita didik, maka semakin berkembang pesat kecintaan dia, sehingga generasi-generasi bangsa kita ini berbudi luhur, berakhlak mulia sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, saya ingatkan juga kepada saya sendiri dan kita sebagai guru, calon-calon guru, bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis kepada siswa kita nanti itu menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut. Di antara kemampuan yang harus kita berikan nanti dalam mengajar Al-Quran hadis, terutamanya membaca. Jadi bagaimana strategi kita dalam pembelajaran Al-Quran hadis, mereka bisa membaca dengan tepat dua sumber tadi, Al-Quran dan hadis tadi. Kemudian setelah membaca, mereka juga harus pawai menuliskan Al-Quran dan hadis. Bagaimana tidak kita seorang Islam, kemudian kita memiliki kitab, tapi ketika generasi-generasi Islam ini disuruh menuliskan ayat-ayat sucinya, dia tak paham. Disuruh menulis hadis-hadis daripada nabinya, dia tak bisa. Tapi sesungguhnya kita sering mengatakan kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataannya tidak bisa kita baca, tidak bisa kita hafal, atau tidak bisa kita tulis. Ini kan sangat naif ya. Jadi diharapkan sebagai pengantar perkuliahan pada saat ini, itulah harapan kita sebagai generasi-generasi of the change nanti yang akan membawa perubahan, sehingga kawan-kawan mahasiswa mampu mengorbitkan atau mengajarkan ini. Bagaimana nanti siswanya bisa membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan yang lebih tinggi lagi mengamalkan Al-Quran dan hadis. Inilah kenapa kita mempelajari strategi pembelajaran Al-Quran. Itu yang pertama, agar kita bisa membina siswa itu bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, bisa menulis Al-Quran. Yang ketiga, bisa menghafal Al-Quran. Yang keempat, bisa mengartikan Al-Quran. Yang kelima, bisa memahami Al-Quran. Dan yang keenam, bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah sampai ke tingkat ini Bapak Ibu sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa. Kemudian untuk mencapai target pembelajaran tersebut, maka seorang guru tentunya tidak berpangku tangan, harus mempersiapkan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materinya. Jadi selain itu juga Bapak Ibu sebagai seorang pendidik juga dituntut untuk mempersiapkan sumber-sumber belajar, media pembelajarannya dengan baik demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Jadi jelas sudah bahwa mata kuliah ini mata kuliah yang penting, bahwa mengajarkan Al-Quran dan hadis ini sesuatu hal yang penting, karena inilah pokok daripada agama kita. Bagaimana kita nanti bersikap, bagaimana kita nanti menciptakan
generasi ini berbudi luhur, bagaimana kemudian nanti siswa kita setelah menjadi pejabat dia tidak korupsi, bagaimana nanti ketika siswa kita dia menjadi orang yang sukses tapi dia dalam kontrol agama. Ini semua berkaitan tentang pengetahuannya kepada Al-Quran dan hadis yang kita ajarkan dulu ketika sejak dini, yang kita ajarkan baik dia di SD, baik dia di SMP, MTS dan MA ya. Walaupun namanya di SD itu tidak ada mata pelajaran Al-Quran dan hadis, tapi tetap nilai-nilai berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi Bapak Ibu, saya rasa kita sebagai calon-calon guru agama Islam, tentu nanti masyarakat akan yakin dengan kita, akan percaya dengan kita, akan menyerahkan kepada kita seutuhnya bagaimana masalah-masalah pendidikan di dalam masyarakat, terutama pendidikan Al-Quran dan hadis. Untuk itulah kita mempelajari strategi ya, kita mempelajari strateginya. Kita sebenarnya bukan mempelajari isi hadisnya, tidak. Kita sebenarnya bukan mempelajari isi Al-Qur'annya, tidak. Kita tidak berbicara tentang tafsir, kita tidak berbicara tentang hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, tidak. Tapi kita lebih kepada strategi mengajarkannya. Bagaimana mengajarkannya nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru. Kalau biasa mengajarkan Al-Quran dan hadis itu 1 tahun, maka dengan strategi yang Bapak Ibu miliki nanti bisa mengajarkan Al-Quran itu 1/2 tahun. Dari 1 tahun semakin efisien dia menjadi 6 bulan. Dari yang payah mengajarkan orang mengaji menjadi mudah. Ini kan sebuah strategi. Dari yang payah-payah menghafalkan huruf hijaiyah menjadi mudah. Dari yang payah-payah mengertikan Al-Quran menjadi mudah. Tapi sekali lagi tolong diingat, kalau kita ingin menjadi guru yang seperti itu, tentunya kita juga yang pertama jangan lupa membekali diri kita sebanyak-banyaknya. Membekali diri kita sebanyak-banyaknya daripada sumber pelajaran atau sumber yang lain, agar kita nanti bisa mengajar dengan baik dan efisien. Saya rasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita untuk pengantar daripada pertemuan yang pertama saya rasa cukup. Saya ulangi, saya review sekali lagi bahwa mempelajari daripada pengantar yang pertama tadi. Yang pertama, bagaimana zaman ini berkembang, kemudian semua aplikasi ada di HP, kemudian ini seolah-olah menabobokkan anak-anak generasi-generasi Islam. Maka perlu kita tinjau kembali, perlu kita tumbuhkan kembali kita sebagai pendidik untuk memperkenalkan Al-Quran dan hadis dengan strategi kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, memang pembelajaran Al-Quran dan hadis ini harus dapat menumbuh kembangkan kecintaan peserta didik terhadapnya. Sedangkan yang ketiga adalah pembelajaran Al-Quran dan hadis ini adalah harus berorientasi pada kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar itu yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menghafal, yang keempat mengartikan, yang kelima memahami, dan yang keenam adalah mengamalkan. Nah, maka jangan lupa, inilah pengantar daripada perkuliahan kita pada saat pertemuan perdana ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak mohon maaf dalam kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.